Untuk medical check up sendiri, yang bisa kalian lakuin cuma jaga kesehatan kalian sebaik-baiknya. Jadi entah hasilnya seperti apa, itu udah bukan urusan kita. Hai, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah ngunjungin channel ini. Sesuai dengan judul video di atas, saya akan coba sedikit cerita pengalaman pribadi. Jadi video ini lebih cenderung ke sharing doang ya. Jadi bukan tips khusus, tapi saya berharap dari sharing ini ada sesuatu yang positif yang bisa kalian ambil. Nah, kalau kita lihat di judul video, saya kasih judul medical check up di BUMN dan cucu BUMN di waktu yang sama, tapi hasilnya kok begini. Ya, jadi cerita ini sedikit lucu. Ini salah satu pengalaman yang cukup unik selama saya jadi job seeker. Oh iya, kejadian ini nggak hari ini ya, atau nggak tahun ini juga. Ini udah sekitar mungkin tahun 2015, jadi udah 6 tahun yang lalu. Wah, lama banget ya. Tapi nggak masalah, masih cukup relevan untuk di-sharingkan, untuk diceritakan. Jadi buat kalian mungkin lagi medical check up nih atau apapun tuh, nah nanti bisa jadi referensi nih. Oh, ternyata ada sih possibility seperti itu. Saya yakin setiap cerita yang saya share itu ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi tinggal kalian pilih aja nih yang mau kalian ambil. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja. Jadi ceritanya gimana sih kok bisa saya medical check up di BUMN dan cucu BUMN di waktu yang sama tetapi hasilnya sangat berbeda. Jadi ceritanya gini. Saat saya jadi fresh graduate, tahun 2015 adalah tahun dimana paling rame-ramenya industri power plant melakukan hiring new employee. Jadi tenaga kerja untuk industri power plant itu benar-benar dikejar karena tahun itu ada proyek yang cukup gede ya, PLN yang diberikan dari Pak Jokowi untuk membangun sekian megawatt. Saya kurang tahu, agak lupa juga ya. Itu makanya banyak sekali rekrutmen dari BUMN, cucu BUMN ataupun semua industri-industri yang bergerak di listrik lah. Nah, saat itu saya ikut rekrutmen PT PLN. Siapa sih yang nggak tahu PLN? Kita tiap hari butuh tuh PLN. Untuk nyalain lampu ini, terus mungkin untuk saya ambil video ini juga butuh PLN. Nah, saat itu saya ikut rekrutmen yang lokasinya ada di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah tuh tesnya, saat itu kalau nggak salah, saya tesnya di Jogja. Jadi saya ikut rekrutmen di Jawa Tengah. Tes pertama adalah tes umum ya, tes psikotes, habis itu lanjut lagi lolos kan, tes potensi akademik sama bahasa Inggris lolos, habis itu medical check up. Nah, di medical check up ini bukan tahap yang akhir tuh kalau di PLN. Di medical check up ini adalah tahap sebelum kita interview direktur atau mungkin top manajemen lah ya orang nyebutnya. Jadi masih ada satu step lagi setelah medical check up. Tapi denger-dengar rata-rata nih hampir mungkin 99% ya orang yang lolos medical check up di PLN ketika masuk ke interview direktur itu 99% pasti diterima. Jadi hampir kemungkinan nggak ada sih kalian ditolak karena gagal di interview. Jadi mereka memang banyak banget nge-cut kandidat itu di medical check up. Jadi ya udah terkenal sih saat itu. Mungkin kalian bisa tanya-tanya ke senior kalian atau mungkin ke rekan kuliah atau siapapun itu yang punya informasi ini pasti jawabannya sama. Nah, saat itu juga di waktu yang sama saya juga ikut rekrutmen di salah satu perusahaan anak atau cucu ya, jadi cukup jauh ya. Jadi PLN kan punya anak perusahaan namanya PJB, Pembangkit Jawa Bali. Nah, PJB itu punya lagi anak perusahaan namanya PJBS, Pembangkit Jawa Bali Service. Nah, saya ikut juga rekrutmen di PJBS atau Pembangkit Jawa Bali Service. Urutan tesnya gimana? Urutan tesnya hampir sama 100% dengan PLN. Jadi kalian tes psikotes dulu, tes potensi akademik sama bahasa Inggris, habis itu medical check up. Jadi sama, dan kebetulan nih di dua perusahaan itu saya tuh lolos semua. Jadi udah sampai medical check up semua lah. PLN udah sampai medical check up, PJBS udah sampai medical check up. Yang membedakan apa? Waktu medical check up-nya tuh selisih sekitar 1 hari doang kalau nggak salah. Jadi PLN tuh medical check up-nya di Solo, terus kalau PJBS itu medical check up-nya di Jogja. Karena rekrutmennya emang di Solo, Jogja gitu ya. Saat itu saya kan medical check up dulu nih yang di Solo nih, yang pertama PLN nih. Nah, kebetulan banget yang bikin cerita ini tambah unik. Saya ketemu temen kuliah saya, namanya sebut saja Mas siapa ya? Mas Eko gitu lah ya. Siapa? Mas Eko. Sebetulnya Mas Eko. Saya ketemu sama Mas Eko. Mas Eko, kok medical check up juga nih di PLN? Iya betul nih, sama
Semoga lolos ya. Nah, akhirnya saya ketemu nih sama Seiko medical check up di PLN Angka Besi hari Senin. Medical check up umum lah, apa aja yang dites, apa aja yang dicek. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya, saya sempat sharing. Nah, setelah itu lolos, cerita-cerita nih sama Seiko, ikut tes mana aja nih. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain fresh graduate job seeker ketika ketemu teman-teman sesama job seeker. Tes mana aja biar, nah siapa tahu kalau sama nanti kita bisa saling keep communication atau mungkin bisa sempat sharing-sharing. Ternyata si Mas Eko ini juga ikut PJBS yang notabene saya tinggal nunggu medical check up. Dan dia juga nunggu medical check up. Saya tanyain kapan nih? Ternyata besok sama. Jadi Senin saya medical check up di BLN, Selasa saya medical check up di PJBS. Nggak sendirian, bareng Mas Eko. Jadi saya sama Mas Eko ini bareng-bareng medical check up. Yang pertama di Solo bareng, di Jogja juga bareng. Jadi udah kayak apalah pasangan emas gitu ya, sama-sama berangkat, sama-sama berjuang di dua perusahaan. Jadi kita udah kayak bermimpi, wah nanti kita keterima dua-duanya dong, asik dong tinggal milih gitu. Nah, akhirnya udah nih saya medical check up yang di Jogja, yang di PJBS. Apa sih yang dicek kalau PJBS? Sama. Apa yang dicek di PJBS, apa yang dicek di PLN itu sama. Jadi BUMN sama cucu perusahaannya pun sama. Yang dicek apa aja tuh hampir nggak ada bedanya sama sekali. Malah kalau boleh bilang yang PJBS lebih sadis ya, karena beberapa pengecekan tuh ada yang bisa dibilang, wah ini terlalu ekstrim banget pengecekannya. Nah, tapi nggak masalah ya, namanya job seeker ya, kalau kita tes kerja, apapun itu ya kita jalanin, yang penting nanti kita dapat kerja. Nah, sehingga cerita, kita nunggu sekitar 2 minggu dari medical check up yang pertama tadi. Tibalah pengumuman siapa aja nih yang lolos medical check up dan lanjut ke interview top manajemen atau direktur. Ternyata setelah saya udah yakin optimis nih ya, ternyata saya nggak lolos. Jadi si teman saya Mas Eko tadi dia lolos, dia bilang, "Dik, namamu kok nggak ada di sini?" gitu. "Oh iya nih, nggak ada nih Mas Eko, saya nggak lolos nih." "Selamat ya," gitu. Udah jadi kayak hopeless gitu loh. Wah, aku ada yang cacat nih, ada yang nggak sehat nih, ada yang kurang beres nih. Akhirnya udahlah, saya kasih selamat tuh sama Mas Eko. "Selamat Mas, semoga lancar nih interview top manajemennya," gitu. Nah, udah hopeless. Nah, PJBS gimana bang? Udah pengumuman belum? Belum. Tapi saya udah underestimate bahwa saya tuh punya sesuatu yang bikin gak lolos medical check up. Dan saya nggak yakin juga PJBS bakal lolos. Dalam arti, orang PLN aja saya gagal, di mana tesnya sama, yang dicek sama, sama-sama perusahaan power plant. Itu gagal. Pasti saya gagal juga dong yang di PJBS. Oke lah, saya udah ikhlas, saya coba nyari kerjaan yang lain. Dan kalian tau nggak? Ketika pengumuman PJBS di minggu keempat, jadi selisih cukup lama ya, antara 2 minggu sama 4 minggu. Di minggu keempat, pada waktu pengumuman tes PJBS, medical check up, Mas Eko itu nggak lolos dan saya yang lolos. Jadi bisa kalian bayangkan nggak? Kalian tes bareng medical check up bersama 2 orang. Nggak bersama 2 orang, bersama 1 orang nih. Tes bareng, di PTA, si A yang lolos, di PTB, si B yang lolos. Jadi kayak, loh kok bisa seperti ini? Saya juga tanya nih sama si Mas Eko tadi, "Mas gimana sih kok nggak lolos ya yang PJBS yang di kamu gitu?" "Iya nih nggak tahu nih, tapi nggak hafal, aku udah dapat PLN gitu." "Oh ya udahlah, mungkin rezekinya kita beda-beda ya," gitu. Nah, disinilah yang saya ngerasa, loh kok bisa sih sama-sama medical check up di perusahaan yang mungkin sejenis, up yang dites sama aja, tapi hasilnya bisa beda. Bedanya tuh kayak yang di sana saya lolos, yang di sini nggak lolos. Tapi dia yang di sini lolos, di sana nggak lolos. Jadi kayak mix gitu. Itu cukup unik, jadi itu sekedar sharing ya. Jadi akhirnya seperti apa bang? Apakah abang lanjut ke interview direktur? Enggak, saya nggak lanjutin. Saat itu saya dapat kesempatan kerja yang lebih baik. Belum kerja juga sih. Lanjut ke tes berikutnya perusahaan lain juga yang lebih baik. Dan setelah saya timbang-timbang, saya nggak ambil untuk lanjut interview direktur. Saya lepas ya, biarlah mungkin buat mereka aja yang lebih membutuhkan saat itu. Akhirnya saya nggak ambil PJBS, saya nggak ngelanjutin ke next interview. Katanya dengar-dengar kalau interview direktur itu juga udah 99% diterima, tapi ya dengan pertimbangan A sampai B sampai C, saya pikir nggak lah, nanti aja. Ini biar buat yang lain, saya pilih perusahaan lain aja. Nah, akhirnya ya udah saya stop di situ. Nah, apa sih yang bisa kita pelajarin di sini atau bisa saya bagikan buat kalian? Namanya tes kerja itu nggak bicara kita wajib diterima. Kita pasti ada namanya gagal. Gagal itu hal yang normal. Entah itu tahap medical check up atau tahap yang lain. Nah, untuk medical check up sendiri, yang bisa kalian lakuin cuma jaga kesehatan kalian sebaik-baiknya. Jadi entah hasilnya seperti apa,
itu udah bukan urusan kita dan kita nggak punya hak untuk mengatur gimana hasilnya itu. Karena kadang kalau kita terlalu harusnya saya lolos nih, harusnya saya sehat nih, saya keterima nih, nanti malah bikin kita stres kalau ternyata kita nggak keterima. Jadi ya udah, kamu medical check up, yang penting kamu udah berikan yang terbaik dari kamu, udah makan yang sehat-sehat, udah olahraga setiap hari. Hasilnya apa ya udah, itu bebas, terserah perusahaan memberikan posisi ini buat saya atau enggak. Jadi intinya seperti itu, karena beberapa perusahaan tuh macam-macam tipenya, jadi nggak sama. Ada yang medical check up itu standarnya cuma X, ada cuma medical check up standarnya sampai Z, ada juga medical check up itu sistemnya ranking, ada juga sistemnya standar minimum. Jadi nggak ada yang tahu, itu kayak sebuah misteri yang tahu ya perusahaan yang kalian lamar itu. Jadi ya itu doang sih yang bisa saya sharingkan buat kalian. Kalian coba cari sih sesuatu yang bisa kalian ambil di sini kalau emang ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Thank you by the way udah kunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian mau tanya-tanya atau diskusi apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Thank you udah kunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.